kita harus hemat, karena hemat itu kunci sukses. Halo, assalamualaikum sobat BMI. Anda tergiur menjadi seorang BMI? Kira-kira gaji BMI lebih besar dengan PNS di Indonesia apa enggak ya? Ingin tahu berapa besar gaji para BMI di luar negeri? Cek video berikut ini, jangan sampai di skip. Nah, tanpa berlama-lama saya akan bahas kenapa kalian itu sangat tergiur ingin menjadi seorang BMI atau TKW. Apakah karena gajinya itu lebih besar? Apakah karena gajinya itu lebih besar dari PNS yang ada di Indonesia? Memangnya berapa sih gaji PNS? Apa kalian tahu berapa gaji PNS? Mungkin hanya bisa mengira-ngira kali ya. Pada dasarnya, kalau kita ingin menjadi seorang BMI atau tergiur menjadi seorang TKW bekerja di luar negeri, kita itu harus menguasai beberapa poin. Dan poin pertama itu harus mengerti komunikasi. Komunikasi itu berarti kan kita harus ngomong, soalnya kita kan berada di negara asing. Jadi kita harus berbicara bahasa asing di tempat atau negara tujuan. Jadi kalau kita sudah menguasai komunikasi, maka bos atau majikan kita bila memerintahkan sesuatu atau menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, itu kita nggak bakalan salah dalam pengerjaannya. Dan bos kita itu akan senang karena merasa terpenuhi semua keinginannya. Dan menguasai komunikasi aja itu tidak cukup. Jadi kita harus menghormati juga adat istiadat di negara tujuan. Misalnya di tempat negara tujuan itu Singapura, Hong Kong, Malaysia. Di tempat itu nggak hanya agama Islam aja. Jadi kita harus mengikuti adat istiadat tempat mereka. Kalau bos kita atau majikan kita itu orang Buddha atau orang Hindu, mungkin majikan kita orang India atau orang apa atau orang Jepang, itu kita harus mengikuti adat istiadat majikan kita. Misalnya nih, kalau disuruh lagi nyiapin buat sembahyangan mereka, ya kita harus nurut. Kalau suruh nyiapin, soalnya kita ya jadi seorang BMI mah disuruh apa, mengerjakan apa, yang penting tidak melanggar. Seumpamanya kita mayoritas para BMI itu kan agamanya Islam, terus kita di dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk memakan daging babi, dan mau tidak mau kita juga harus bisa megang atau mengolahnya. Yang penting kan kita nggak makan. Kalau masalah mengolah atau memegang kan kita masih bersuci, kita masih bisa mencucinya, atau kalau bisa pakai sarung tangan atau bagaimana gitu. Pokoknya solusinya itu masih ada. Yang penting kita tidak memakannya, tidak melanggar agama kita. Dan ada juga majikan yang sangat memperhatikan kita karena kita toleransinya baik dengan mereka, maka majikan pun biasanya juga oke, kamu kan nggak boleh makan daging babi kayak gitu kan, jadi mendingan aku kurangin aja deh belanja daging babinya, jadi kita juga agak terkurangi. Itu juga salah satu toleransi dari majikan loh. Nah, itu tadi poin penting bila kita menjadi seorang TKW atau BMI, kan yang penting komunikasi, terus kita bisa toleransi sama antara majikan dan BMI-nya, terus kita harus pintar dan pandai, soalnya kalau kita berbelanja keluar, terus kita harus tahu cara kembali ke rumah majikan, terus jangan lupa mengunci pintu, kayak gitu, yang simpel-simpel. Pokoknya intinya kita harus cerdas, pinter, pandai. Dan ada lagi yang satu, kita harus hemat, karena hemat itu kunci sukses. Nah, untuk gaji PNS apa lebih besar dari gaji BMI? Jawabannya ya,
Tentu saja, karena gaji kita itu lebih besar guys. Jadi jangan sia-siakan. Nah, bagi para BMI yang sudah di luar negeri dengan gaji yang sangat nominalnya besar, jangan lupa diri kalau kita itu hanya numpang di negeri orang, dan kita itu niatnya di sana hanya bekerja. Jadi jangan sampai lupa dengan keluarga yang ditinggalkan. Kita harus berhemat, kita harus menabung agar apa yang kita inginkan di waktu kita mau berangkat ke luar negeri itu bisa tercapai gitu guys. Dan jangan lupa berdoa, terus semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat video ASI. Dan apabila ada komen-komen yang menarik, apabila ada saran-saran yang menarik buat ASI, masukin di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum, bye.